tuh nggak bisa dipisahin dari warkop gitu. Emang dibagi dua part ini salah satunya adalah karena untuk memasukkan 34 film, bukan memasukkan dalam arti semuanya kita campurin di situ, enggak, maksudnya untuk mengambil dari 34 film itu nggak mungkin dalam dibikin satu film gitu. Kita juga secara nggak langsung menghormati penonton warkop yang dulu dengan part-part nostalgia, part-part memori. Tapi kan kita misi Warkop Reborn ini adalah untuk meneruskan, bukan untuk menggantikan, untuk melestarikan. Nah, gimana cara melestarikan? Berarti anak-anak yang belum pernah nonton Warkop atau yang cuma tahu Warkop sedikit-sedikit bisa nonton lagi gitu. Nah, kita kasih komedi yang kekinian gitu. Makanya ada Om Indro dan Ari Kriting sebagai itu komedi ya. Jadi Ari dari sisi yang kekinian, Om Indro tetap dengan memori-memori nostalgianya gitu. Jadi kalau menurut gue sih cukup lengkap gitu, cukup mewakili Warkop gitu dari sisi kritisnya, dari menunya Om, ada sisi kritik sosialnya, ada komedi nostalgianya, ada kekiniannya, ada permainan teknologinya gitu. Buat aku sih sebetulnya gini, aku cukup bahagia bahwa ini mewakili Warkop dari segalanya, dari soul Warkop, dari bahkan aku bahagia. Kenapa aku istilahnya nggak soal puas atau nggak puas, karena itu hubungan. Aku istilahnya bahagia tuh susah banget tuh didapat bahagia itu, karena bukan hanya nanti nampaknya ya. Buat aku, penonton kan boleh aja punya nilai, tapi hubungan mereka di luar gitu, itu menurut aku soal Warkop banget. Chemistry mereka bro, ketika mereka semua, tadi aku sempat bilang bahwa ketika aku dapat bukan bahan, aku dapat bahan yang udah setengah jadi gitu. Karena mereka ngerjain PR di rumah. Vino sebagai kasino, dia udah observasi mengenai kasino, begitu juga Abimana dengan Dononya. Ini yang gua nggak tahu nih. Kayak gitu. Padahal udah siap loh untuk dipuji. Oh gitu ya. Dono nyari gigi sendiri loh. Iya. Dono nyari gigi sendiri. Dia berusaha sendiri karena Dono nggak punya rekam gigi ya. Dia nggak pernah ke dokter gigi, jadi dia nggak pernah bikin apa cetakan, bikin ronsen, nggak pernah Dono. Jadi dia berusaha sendiri, dia cari betul-betul dari gambar-gambar ya. Karena Dono kan sebetulnya giginya tongkos tapi rapi banget. Jadi persis aku ngeliat sih giginya yang dibuat. Ini di mana bikinnya? Dokter Retno. Tora juga nyari celana loh. Keliling Jakarta. Yang ini. Yang apa? Padahal di rumah Highway juga ada, tinggal minta di. Salah beda ukuran. jadi itu gitu ya. Aku sih cukup bahagia. Tora misalnya. Tora ini sebetulnya kamus mereka nih. Iya. Karena dia paling tua kan dari mereka. Udah dia. Jujur. Dia mau nengok ke gue ya? Enggak. Muntah. Yang sini lu. Jadi kayak gitu. Nah ini lucu juga soal tua muda. Saya beda sama Mas Dono Mas Kasino tuh 8 tahun, tapi saya lebih muda. Ini mereka, Tora 8 tahun lebih tua dari mereka. Jadi banyak banget hal yang nggak sengaja terjadi gitu, ada di sini. Nah, kembali lagi itu Tora Banyak seperti banget. saya fungsinya ketika di Warkop gitu. Saya memang mungkin dari semuanya saya nggak terlalu lucu, tapi saya set upnya gitu. Iya, akunya nggak terlalu lucu. Dengerin kasetnya. Itu kan bukan film Pak. Iya, tapi kan Warkop juga bukan? Iya, tapi kan kalau Masa lu nggak mau ngakuin? Lu main di situ juga gimana sih? Ngakuin dong, tanggung jawab semuanya. 3 bulan setiap Luas banget ya bibirnya ya. kita kayak gini tiap hari. Banyak memang materi-materi dari Dono sih yang di. Nggak, kalau saya Warkop nangkep gitu. Artinya saya bahkan ditemani dia akhirnya. Ketika saya ngasih tahu, kita lupa sendiri kita harus ngebangun intro gitu. Iya. Bener dia kadang-kadang. Tora sama Om Indro kadang-kadang terlalu asik membangun kasino sama Dono, jadi kadang-kadang. Tapi sebetulnya kalau saya perhatiin ya, emang kalau di Warkop ya, maaf ya Pak Dik, saya sih lebih tertuju sama Om Kasino sebetulnya, karena ini kalau sejarah saya dengerin Warkop ya, waktu awal saya kecil, saya itu ngelihatnya Om Dono. Om Dono tuh lucu, Iya. slapstick, sial, tapi berkah terus, ceweknya cakep-cakep. Ya kan, itu impian tuh.
Begitu gedean dikit, gedean dikit saya udah mulai ngerti. Saya naksirnya sama Om Kasino. Om Kasino tuh tiap dikasih apa nyeletuk aja pokoknya. Apa juga dilawan gitu. Ya kan, blar gitu. Gila nih, otaknya nggak ada saingannya banget nih kayaknya, semua dihajar gitu. Nah begitu saya udah di Extravaganza, di apa kan saya mempelajari semua lawak tuh. Karena saya dulunya maunya jadi Nicholas Saputra, mau jadi aktor. Cuman kecemplungnya di komedi, gitu kan. Saya nggak punya bahan di komedi, akhirnya saya belajar. Saputra malu bagusan lu bro. Iya tapi ganteng gitu. Bro. Terus bro, ini orang. Oh iya, maaf. Akhirnya saya mempelajari komedi. Salah satunya adalah Warkop. Saya dengerin kasetnya. Entah kenapa saya bisa dapat 5 rekaman lawakan Warkop di iPod saya nggak tahu mulainya dari mana, cuman saya dengerin. Nah di situ yang ngelit, yang lempar joke, yang semuanya itu rata-rata beliau nih. Kok wah ternyata selama ini yang saya pilih dalamnya Bapak pakai sebetulnya gitu. Jadi ya udah saya di situ langsung wah kalau Bapak pakai positioningnya tuh di sini. Jadi kalau ada apa yang mungkin Bapak pakai. Iya betul. Itu kayak Denny Caburnya lah kalau zaman sekarang. Setup yang tadi aku bilang, aku memang tugasku Nggak setup. mungkin setup gendut. Itu bukan itu pitbull. Oh, tapi jangan-jangan di setup Om Dono slapstick, kasino yang itu jangan-jangan untuk nge-grab yang nonton market lebih luas Kan gitu. memang gitu, ketika kita riset pertama sebelum film, Jadi kita maaf ya tahu jadi nanya serius soalnya jadinya. kita akhirnya dapatkan bahwa film nasional zaman itu miliknya menengah bawah. Oleh karena itu kita harus tetap berpikir keras untuk justru Nge-grab yang bawah. Iya. dapat menengah bawahnya, baru yang atas kayak. Enggak, yang tadi yang gue bilang tuh belakangan. Ya kan pertama sama Donald, gue tahu tuh si kecil, begitu rata-rata. Habis itu sama seneng sama Kasino. Memang kayak gitu karena celutukannya remaja kan. Begitu yang terakhir karena ngeliat ininya nama gua. Dan yang paling terakhir, Fortunella. emang senang sama Fortunella. Akhirnya bukan Warkop ya. Dulu hobi banget dengerin lawak. Saya nggak bisa tidur kalau nggak dengerin lawak. Dulu ngelaba si siapa? Pokoknya Baso. di radio dah tuh Baso itu saya dengerin gitu. Terus ya itu dia kebetulan salah satu bahan saya buat mempelajari lawak adalah beliau-beliau ini. Jadi kaset dulu yang dijual apaan sih? Pelita Group, Jayakarta. Jayakarta Group, Papake sama Kabayan, ya kan? Itu udah rumusan tuh dengerin gitu. Nah yang paling ini sih smart itu istilahnya ya Warkop. Smart Gareng Petruk. Bukan itu smart. Apakah siapa yang tahu apakah itu gravitasi? Saya tahu, merek Jin. Gravity. Ngeselin banget itu. Tahu 78 loh, itu kita udah plesetan. Jangan Makanya kalau ada yang ngaku-ngaku katanya saya ini Kita plesetan, plesetan, bukan. lu lahir tahun berapa ya? Sekarang lawakan sekarang semua balik lagi ke plesetan. Siapa Danang Darto balik lagi plesetan, Warkop juga. Terus si siapa yang main itu Sri Mulat. Jadi emang sebetulnya lawak tuh lari-lari di tempat aja. Ada sirkulasi. Iya. Sekarang stand up, dia juga yang punya stand up sebetulnya. Iya kan? Kalau ngeliat Warkop dulu MC itu walaupun bertiga, mereka tuh stand up cerita. Pokoknya balik-balik ke bahan-bahannya Dede juga nih. Luar biasa.